Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biosmart Channel bersama Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat SKP kepala sekolah. Sebelumnya kita harus merujuk dulu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, dari permen inilah kita akan merujuk kepada beban kerja kepala sekolah yang akan kita cantumkan di rencana kerja kita di SKP. Di pasal 9 kita bisa lihat bersama Bapak Ibu guru pembelajar. Di sini dijelaskan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas A. Manajerial, B. Pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini tugas utama dari kepala sekolah. Kemudian di pasal 11 juga dijelaskan, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, kegiatan PKB ini sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu guru pembelajar ada 3: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kemudian kepala sekolah kalau mau memenuhi atau untuk mengumpulkan angka kredit untuk diisikan di PAK juga punya tugas penunjang lainnya seperti menjadi anggota organisasi tertentu atau mendapat penghargaan tertentu. Nah, dasar inilah yang akan menjadi rencana kerja yang akan kita cantumkan di SKP kepala sekolah. Sekarang kita lihat langsung di SKP kepala sekolah. Seperti biasa Bapak Ibu guru pembelajar, di halaman pertama, di sini kita bisa lihat data. Silahkan isi data sesuai dengan data Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada matriks peran dan hasil dari kerja kepala sekolah. Kemudian kita lanjut kepada bagian rencana. Nah, rencana SKP kepala sekolah ini Bapak Ibu guru, kita bisa lihat di tabel pertama ada nama pegawai yang dinilai, kemudian ada pejabat penilai kinerja seperti biasa ya, seperti SKP guru. Kemudian di kolom pertama sesudah nomor, di sini ada rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Silakan ditanyakan kepada pejabat atau atasan yang berwenang di masing-masing daerah atau di atasnya sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil contoh meningkatnya capaian standar nasional pendidikan. Kemudian rencana kinerja sesuai dengan permen tadi yang kita bahas di awal, bahwa rencana kinerja itu terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, di kalimat ini ada kata-kata terpenuhi. Nah, terpenuhi beda dengan SKP guru sebelumnya. Karena untuk kepala sekolah yang diukur adalah target kerjanya. Terpenuhi atau tidak target kerjanya. Nah, kalau guru adalah kegiatan yang sifatnya aktivitas, maka diawali dengan kata kerja operasional. Nah, sebagai tugas pokok kepala sekolah, tentu indikator kinerjanya atau tolak ukur dari kinerja kepala sekolah tersebut adanya laporan PKKS atau laporan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, tentu dengan harapan kualitasnya tercapai dengan baik. Kemudian ada ketepatan waktu pelaksanaan. Kemudian kinerja tambahan. Ini sesuai dengan pasal 11 tadi bahwa
kepala sekolah wajib melaksanakan PKB. Di sini ada pengembangan diri, yaitu ada beberapa diklat fungsional. Kemudian menjadi pengurus organisasi. Nah, kemudian kita lihat nih diklat fungsional. Tentu supaya bisa dihitung harus ada surat tugas, sertifikat, dan laporan dari diklat yang kita ikuti. Nah, karena ini rencana, maka rencananya kita buat 3. Nanti kita lihat di akhir tahun apakah terpenuhi atau tidak yang 3 ini. Kemudian yang di sini adanya artikel yang dibuat. Ini berarti publikasi ilmiah ya, Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, publikasi ilmiah. Kemudian kinerja tambahan lainnya yaitu menjadi pengurus organisasi. Nah, ini nanti akan otomatis ada di halaman keterkaitan. Nah, keterkaitan ini ada hubungannya dengan penghitungan angka kredit Bapak Ibu kepala sekolah. Kita lihat rencana kinerja. Rencana kinerja tadi kita letakkan sesuai dengan pasal 9 di Permen tadi. Maka butir kegiatan terkait yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi, supervisi dari mulai merencanakan program supervisi sampai kepada melaksanakan evaluasi supervisi. Nah, tentang angka kreditnya, karena ini 6 bulan, sesuaikan dengan pangkat golongan Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini 1859,4. Kita lihat golongannya berada di 4B. Kemudian Bapak Ibu guru pembelajar, nah, kinerja tambahan ini disesuaikan dengan terlaksananya diklat publikasi ilmiah pada bulan berlangsung karena ini separuhnya atau setengahnya di SKP model lama dan setengahnya lagi di SKP terbaru. Sesuaikan saja kapan pelaksanaannya ini berlangsung. Sama dengan SKP guru, kalau Januari Juni berarti diletakkan di SKP lama, kalau Juli Desember diletakkan di SKP terbaru. Nah, terus bagaimana nanti nih di tahun sekarang nih, di tahun 2022? Nah, itu per 1 tahun, tidak lagi per 6 bulan. Setelah ini diselesai, kita isikan, maka kita lanjut ke halaman review. Siapa yang mereview ini? Nah, yang mereview ini tentunya yang telah ditunjuk oleh atasan kita atau tim yang sudah ditunjuk oleh atasan kita. Nah, kalau di review ini, verifikasi ini nanti bisa ke tim penilai angka kredit. Nah, kita lihat verifikasi. Di sini ada butir kegiatan, kemudian ada output atau ada hasil dari butir kegiatan yang kita cantumkan di rencana kinerja. Kemudian nanti ini akan diverifikasi sama tim penilai angka kredit Bapak Ibu guru pembelajar, apakah terkait atau tidak terkait. Begitu seterusnya sampai yang kita entry atau yang kita isikan di rencana kinerja kita selaku kepala sekolah sudah direview sepenuhnya oleh tim penilai angka kredit. Nah, maka kalau ini udah dilaksanakan, kita masuk ke penetapan. Nah, penetapan SKP kepala sekolah ini otomatis yang sudah kita isikan di depan tadi akan terisi di bagian ini, Bapak Ibu guru pembelajar. Sekarang kita lanjut ke halaman capaian. Nah, di capaian ini kita lihat nih, ada tabel lagi nih, ada tabel target dan ada tabel realisasi. Tabel target ini sesuai dengan rencana SKP kita di awal. Nah, realisasi ini yang menilai adalah pejabat penilai kinerja yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk langsung oleh atasan. Di sini kita lihat Bapak Ibu angka-angkanya dari mana saja. Contoh, laporan PKKS nih, 1 laporan target kita.
Dan memang kalau laporan PKKS kan 1 tahun 1 laporan nih Bapak Ibu guru pembelajar, maka realisasinya benar 1 laporan, sehingga capaiannya 100% baik. Kemudian kita lihat nih kualitasnya, baik atau sangat baik atau cukup Bapak Ibu kepala sekolah. Ini nanti yang menentukan adalah pejabat penilai kinerja. Nah, kategori capaian ini otomatis terisikan ya berdasarkan ini ya, berdasarkan angka yang sudah ditetapkan di peraturan sebelumnya Bapak Ibu guru pembelajar, sama dengan di SKP guru. Kemudian begitu juga nih kinerja tambahan. Nih, kinerja tambahan, kemudian ada target dan ada realisasi. Contoh, kita target nih bahwa pada tahun ini, atau ini per 6 bulan ya, karena setengah di 2021 per 6 bulan, kita menargetkan akan ada 3 nih diklat yang akan kita ikuti, tapi realisasinya ternyata 2, maka capaiannya menjadi cukup. Kemudian dilanjut lagi dengan artikel. Artikel target kita 1 terpenuhi, atau kalau tidak terpenuhi silahkan tuliskan 0 atau isikan 0 ya, kita entrykan 0. Nah, begitu ya Bapak Ibu guru pembelajar. Kemudian nih kita lihat kartu anggota. Nah, ada berapa organisasi yang Bapak Ibu kepala sekolah ikuti? Silahkan diisi, tentunya ada SK dan kartu tanda anggota. Cuma yang harus diperhatikan di sini, untuk kinerja tambahan nilai tertimbangnya tidak lagi 100 Bapak Ibu guru pembelajar, tapi nilai tertimbangnya dipengaruhi oleh lingkup kegiatan berlangsung atau lingkup kerja itu berlangsung. Nah, kalau 1 dalam 1 perangkat daerah, 2 apabila antar perangkat daerah dalam 1 daerah, kalau 3 antar daerah. Jadi kita isikan kegiatan Bapak Ibu itu, apakah lingkupnya daerah atau antar perangkat daerah atau antar daerah. Kalau misalnya kita pergi nih antar perangkat daerah, berarti lingkupnya 2, kita isikan 2 Bapak Ibu guru pembelajar. Maka nah nilainya berubah ya, begitu seterusnya Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, kita isi 3 antar daerah. Nah, kalau ini sudah capaian sudah terisi semua, maka kita tinggal lanjut menghitung di bagian halaman perilaku. Nah, karena ini SKP kepala sekolah, maka ada perilaku kepemimpinan ya, kepemimpinan. Jelas ini karena kepala sekolah saat ini bertindak sebagai manajerial ya. Di SKP terbaru ada nilai kepemimpinan. Kemudian kita lanjut. Nah, apa aspek yang diukur? Aspek perilaku yang diukur: orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama. Ini sama dengan punyanya guru ya Bapak Ibu guru pembelajar, bedanya di poin 5 yaitu kepemimpinan. Nah, dari mana angka-angka ini berasal? Nah, angka-angka ini berasal dari, kita bisa lihat nih di halaman proses penilaian perilaku media. Sesuaikan dengan pangkat, golongan atau ruang Bapak Ibu guru pembelajar ya. Nah, di sini ada proses penilaian perilaku media, kemudian proses penilaian perilaku muda, dan proses penilaian perilaku pertama. Sama dengan penilaian perilaku pada guru. Kalau untuk guru pertama ini maksimal 5. Kalau kita isikan 5 semua, maka nilainya sempurna 120. Maka sebaiknya kalau berada di penilaian perilaku pertama, yang harus diisikan 3 atau 2. Nah, bagaimana dengan perilaku media? Perilaku media ini kita boleh isikan sampai dengan 7